Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwati fid din al ahibba azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan materi kita tentang rukun iman. Insyaallah di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita akan membahas rukun iman yang ke-6, ini tentang iman bil qadar, iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentu hal ini, istilah ini, ya ini tentang qadar, takdir, kita tidak asing lagi di telinga-telinga kita. Tetapi tidak ada salahnya kemudian kita terus mengulang tentang atau untuk mempelajari takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala ini agar lebih menancapkan lebih dalam pemahaman kita tentang iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, bahwa secara etimologi bahasa kata qadar itu diambil dari akar kata qadara yaqdiru qadran, yakni adalah ketetapan, ketentuan, takaran atau kadar dari sesuatu. Kemudian juga ada yang mengartikan secara etimologi bahasa al-qadar itu adalah al-qadha wal hukum, yakni adalah keputusan dan ketetapan atau hukum. Itu secara etimologi atau bahasa. Kemudian secara istilah, maka kemudian al-qadar ada yang mengartikan dari para ulama, yakni adalah takdirullah ta'ala likulli ma yaqa'a fil kaun, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta hasba ma sabaqa bihi ilmi wa iqtadatuhu wa hikmatuhu, yang didasarkan atas ilmu Allah Subhanahu wa taala serta ketentuan hukumnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Itu qadar secara istilah. Kemudian di dalam mempelajari ilmu tentang iman kepada qadar, kita pun tidak asing juga dengan adanya istilah al-qadha, qadha wa qadar, gitu ya. Apakah sebenarnya makna di masing-masing istilah ini ketika dinyatakan ada istilah qadha, ada istilah qadar? Maka para ulama menyatakan bahwasannya kedua istilah ini
itu seperti istilah iman dan Islam. Jika disebutkan salah satunya saja di dalam satu ayat atau di dalam suatu hadis, maka dia mengandung makna keduanya. Contoh, kalau disebutkan di dalam satu ayat hanya istilah qadar saja tanpa adanya qada, maka qadar yang dimaksud itu masuk atau include di dalamnya makna al-qada. Begitu juga sebaliknya. Jika yang disebutkan dalam satu ayat atau hadis itu hanya istilah al-qada, maka di dalamnya juga include termasuk makna al-qadar, seperti iman dan Islam. Tetapi kemudian jika di satu konteks ayat atau teks ayat ataupun hadis disebutkan dua istilah tersebut, al-qada wal qadar, maka masing-masing memiliki maknanya sendiri. Nah, di sini ada beberapa pendapat atau perkataan para ulama tentang makna al-qada dan qadar, dan apa perbedaan ya antara qada dan qadar secara terpisah atau istilah yang terpisah. Di antaranya adalah apa yang disampaikan ya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan qalal ulama, para ulama mengatakan al-qada'u huwal hukmu al-kulliyil ijmali fil azali. Qada itu, al-qada yaitu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan menyeluruh yang telah ditetapkan fil azali. Yang dimaksud adalah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu al-qada. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala menyangkut apa-apa saja yang akan terjadi, telah terjadi, tidak akan terjadi. Kalau seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di alam semesta ini, itu adalah al-qada, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun al-qadar, wal qadaru juz'iyat dzalikal hukum wa tafasilu. Adapun al-qadar adalah juz'iyat, yakni bagian dari satuan-satuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari ketetapan yang ijmal tadi, yang menyeluruh tadi. Al-qadar adalah bagiannya, satuan-satuannya yang terkait dengan takdir atau ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada masing-masing makhluknya. Karena realita qadar pada masing-masing makhluk berbeda-beda ketetapannya, disertai dengan rincian-rincian kejadiannya. Ya, disertai dengan rincian kejadiannya. Antara satu manusia dengan manusia yang lain, Bani Adam, contoh saja, antara kita saja masing-masing qadar kita berbeda-beda dengan rincian macam-macam kejadian takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada diri kita masing-masing, mulai dari umurnya berbeda. Oke. Kemudian bagaimana proses kelahiran kita dari rahim ibu kita pun berbeda-beda kejadiannya. Ada yang disesar, ada yang normal, ya. Dengan seluruh macam rincian-rincian ya yang rinci, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu sebagai sebuah ketetapan yang harus terjadi di alam semesta ini pada satuan-satuan makhluknya. Ya. Kemudian di dalam kesempatan yang lain Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan al-qada al-hukum bil kulliyat ala sabilil ijmal fil azali. Sama maknanya. Ya, bahwasanya qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang sifatnya menyeluruh, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Adapun wal qadar yakni al-hukum bi waqa' al-juz'iyat allati litilkal kulliyat ala sabilil at-tafsil. Yakni adapun qadar adalah ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai sebuah realita, ya,
dari juz'iyat bagian-bagian qadar yang telah ditetapkannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dengan rincian-rincian yang akan mengiringi kejadian qadar tersebut, ya. Demikian ini yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi al-qada itu adalah apa-apa saja yang Allah sudah tetapkan 50.000 tahun. Semuanya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan. Bagaimana Allah menciptakan malaikat dengan berbagai macam ragamnya tugasnya, dan malaikat dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan mereka, itu semuanya sudah Allah tetapkan semuanya secara menyeluruh tanpa ada sedikit pun yang tertinggal, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Dia putuskan dan tetapkan, ya, sebagai sebuah ketetapan, ya. Adapun al-qadar adalah ketika satu ketetapan yang menyeluruh tadi Allah breakdown dalam bentuk kejadian per masing-masing makhluk. Jadi realitanya qadar itu setelah terjadi disebut qadar. Ya, demikian. Itu paling tidak perbedaan antara dua makna al-qada wal qadar. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, bahwa keimanan kepada al-qadar, kata para ulama ini, memiliki 4 tingkatan, atau kita sebut juga dengan rukun qadar. Artinya 4 tingkatan, 4 rukun qadar ini harus pula wajib diimani sebagai bagian dari konsekuensi keimanan kepada qadar. Tidak ada salah satu dari 4 tingkatan iman qadar ini atau rukun iman ini yang kita percayai dengan benar, maka keyakinan kita terhadap qadar tidaklah sempurna. Apa itu 4 rukun qadar tersebut? Yang pertama adalah al-ilmu, ya, al-ilmu, yakni al-iman bi ilmillahi al-qadim, yaitu beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Tak ada yang tak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, baik itu yang sifatnya global ataupun yang sifatnya rincian-rincian kejadian yang sangat detail sekali. Allah pasti tahu, dan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta ini, baik yang global, yang universal ataupun yang rinci, itu dalam ruang lingkup ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu pun yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah menjadi qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua qadar yang Allah sudah tetapkan didasarkan atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui segala sesuatunya, apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Makhluk-makhluk apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di langit, di masing-masing lapisnya, berapa jumlah makhluknya, jenisnya apa saja, ya, apa yang mereka lakukan, gitu ya. Bagaimana ending dari kehidupan makhluk tersebut. Begitupun apa yang ada di 7 lapis bumi dan antara keduanya, Allah pun mengetahui semuanya, baik yang global, yang ijmal, maupun yang tafsil, yang rinci, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka tidaklah ada satupun butir debu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian mulai sejak butir debu itu terwujud di dunia ini sampai dengan dia hilang, Allah tahu detail bagaimana perjalanan debu tersebut, ya. Begitu juga sel-sel yang menyusun tubuh kita, persatuan selnya, ya. Apa yang kemudian akan terjadi, ya, di dalam fisik, ya, manusia, semuanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki,
Dengan sangat rinci Allah tahu kejadiannya. Kapan satu helai rambut ini dia akan memutih, yang tadinya hitam atau pirang jadi putih karena sebab sudah menua. Kapan waktunya Allah tahu persis detail. Dan kapan dia harus rontok satuan rambut itu. Begitu juga sel-sel yang menyusun tubuh kita, kapan dia harus mati dan diganti dengan sel yang baru. Allah tahu semuanya. Gitu ya, sampai demikian. Itulah Allah Subhanahu wa taala Alimul Ghaibi Wasyahadah. Dia adalah Rabb yang mengetahui segala yang gaib ataupun yang nampak, yang tidak nampak ataupun yang nampak. Bagaimana rizki seseorang, ajal seseorang, bahagia dan celakanya, masing-masing makhluk Allah Subhanahu wa taala itu Allah ketahui. Di dalam suratul An'am 59 dia berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Ya, termasuk qadar asalnya adalah gaib. Makanya al-qadar itu disebut juga sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Hanya Dia yang mengetahui hakikat rahasia besar tersebut. Tidaklah manusia diberitahu kecuali hanya sangat-sangat sedikit ya dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia tadi, la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dengan seluruh detail hal-hal yang terjadi di dalamnya, dan juga apa yang ada di lautan, berapa juta triliun apa juta ya, mungkin ratusan juta spesies ya yang ada gitu ya, mulai dari yang sangat kecil sampai dengan yang sangat besar Allah ciptakan baik di darat maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga suatu yang basah atau yang kering melainkan telah tertulis di dalam kitabnya yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Ini rukun pertama. Kita harus yakin, beriman dengan pasti, dengan sebenarnya tanpa ragu bahwa Allah Maha mengetahui dengan segala macam apa yang telah dijelaskan meliputi ruang lingkup ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Rukun yang kedua adalah al-kitabah. Ini pencatatan, penulisan qadar. Ya, pencatatan, penulisan qadar. Yakni adalah al-iman bi kitab, ya, bi kitabati dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman dengan catatan-catatan, tulisan-tulisan yang Allah Subhanahu wa taala telah catat, telah tulis melalui kalam ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah ada di Lauh Mahfuz atau tercatat dengan rapih di Lauh Mahfuz. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir. Mencatat. Allah saja mencatat, apalagi kita gitu ya. Maka kalau misalkan belajar sangat dianjurkan untuk mengikat ilmu tersebut dengan dicatat. Demikian Allah pun mencatat seluruh takdir ya yang akan Allah Subhanahu wa taala nyatakan di alam semesta ini ya di dalam Lauh Mahfuz. Hal ini sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Dia ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, qala lahu uktub,
Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluknya adalah al-qalam. Ya. Al-qalam, yakni pena. Apa tugasnya? Allah memberikan tugas kepada dia untuk uktub, catatlah, tulislah. Wa madza aktub, kata qalam, Rabbi wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan uktub maqadir kulli syai'. Ya. Catat semua, tulis semua takdir-takdir makhluk-makhluk, ya, atau kejadian-kejadian yang ada di alam semesta hatta taqumas sa'ah, ya, sampai dengan hari kiamat. Jadi sudah tuntas sebenarnya pencatatan takdir tersebut di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian di dalam suratul Hajj ayat ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah apa yang kemudian menjadi qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah tercatat, nggak ada yang meleset dari catatan-catatan takdir tersebut. Dari apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah atas satuan-satuan makhluknya dengan segala macam rinciannya, itu sudah sangat detail. Ya, yang didasarkan catatan itu atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah dikte itu yang namanya al-qalam. Tulis semua, tulis. Sangat detail sekali dan tidak ada sedikit pun sekali lagi yang tidak tercatat, semuanya sudah dicatat. Ya. Berarti kita harus mengimani bahwasannya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala catat itu pun didasarkan atas apa yang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ya, yang maha luas. Baik, kemudian adapun yang ketiga dari tingkatan iman kepada qadar atau rukun qadar adalah al-masyiah, yakni kehendak, ya, kehendak. Yang dimaksud adalah bahwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Ya. Jadi apa yang Allah telah catat di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian dari satuan-satuan catatan itu Allah kehendaki pasti itu akan terjadi. Ketika apa yang tercatat belum Allah kehendaki untuk terjadi, maka tidak akan pernah terjadi. Walaupun sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya. Jadi karena catatan-catatan di Lauh Mahfuz itu ada juga catatan-catatan yang tidak akan pernah terjadi dan Allah mengetahui itu. Kalau seandainya terjadi bagaimana kejadiannya itu pun sudah tercatat. Bisa dipahami? Jadi semua catatan-catatan itu akan Allah nyatakan sebagai sebuah kejadian realita di alam semesta kalau Allah kehendaki. Jadi qadar itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang dapat menghalangi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa yang dikehendaki oleh makhluk belum tentu terjadi kalau seandainya Allah tidak menghendaki. Walaupun makhluk, dalam hal ini manusia, Allah Subhanahu wa taala juga berikan al-masyiah, yakni kehendak, iradah, keinginan, kemauan. Punya kemauan, keinginan, mau makan, mau minum, mau tidur, mau jalan, mau lari, mau kerja, itu keinginan semua. Tapi bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Demikian ya. Jadi ya, qadar Allah Subhanahu wa taala akan terjadi
ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam arti bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah selama-lamanya terjadi. Ini syarat ya untuk qadar dinyatakan sebagai sebuah qadar yang terjadi di alam realita. Ya, semua apa yang ada di langit dan di bumi, ya, kejadian-kejadian gerak-gerik makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian masuk ke dalam kerongkongan kita berupa makanan dan minuman, setetes air, sebutir nasi, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah bisa masuk, ya, walaupun kita menginginkannya. Ya, tidak akan pernah bisa. Demikian juga rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tetapkan pada masing-masing makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menetapkan rizki itu atau menghendaki rizki itu diberikan kepada satu makhluk tertentu, tak akan pernah makhluk tersebut mendapatkan rizki itu. Kalau Allah sudah menghendaki rizki itu akan diberikan kepada makhluk-makhluknya, maka pasti makhluk itu akan diberikan atau akan mendapatkan dan merasakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dalil dalam surah Al-Imran 26 sampai 27. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." Katakanlah, wahai Rabb yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan itu kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga cabut kekuasaan dan kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan juga Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Jadi semua kemuliaan apa yang telah didapatkan oleh makhluk atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berikan. Demikian Fir'aun ketika dia selama menjadi penguasa di Mesir ketika itu dengan sombongnya, ya, di mana satu ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut kekuasaannya, maka Fir'aun tidak ada apa-apanya, tidak berkuasa untuk menolak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Hancurlah seluruh kerajaan yang dibangun selama bertahun-tahun, bahkan dia menganggap dirinya adalah Rabb yang paling tinggi. Yang terakhir adalah al-khalqu. Ya, rukun yang keempat dari rukun qadar adalah al-khalqu. Ya, ini adalah penciptaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Ya, baik ya semua yang belum wujud ataupun yang wujud di alam realita Allah ciptakan juga. Yang belum wujud bukan berarti nggak ada, masih gaib, ya, masih gaib di hadapan kita. Ataupun yang memang sudah terjadi di alam realita, Allah semuanya yang menciptakannya, ya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang ada di bumi dan di langit melainkan Allah yang menciptakannya. Tak ada pencipta selain Dia, dan juga termasuk perangkat, ya, al-masyiah atau kehendak makhluk itu pun bagian dari ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan kita manusia seperangkat, mulai dari fisik yang Dia ciptakan dari bahan dasar asalnya tanah, kemudian roh yang Dia ciptakan dan Dia tiupkan ke dalam jiwa, dengannya satu paket dengan irodah dan masyiah makhluk, sehingga kita bisa, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memilih dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam wahyunya untuk dipilih. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi Allah tidak mengintervensi kita dalam pemilihan, apalagi masalah
hidayah, benar dan salah. Kita sudah diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan perangkat akal untuk memproses ilmu, untuk memahami ilmu dengan benar, dan juga masyiah, iradah untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Tinggal kita pilih, tapi masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Masyiah itu, kehendak itu, keinginan itu untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dihasilkan setelah pilihan itu, yaitu berupa amal, pun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah As-Saffat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian perbuat. Demikian. Jadi bahwa kehendak ya manusia itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga, yang tak bisa dilepaskan ya satu sama lainnya, dan terikat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini setiap pilihan manusia dengan masyiahnya, dengan irodahnya, itu masing-masing memiliki konsekuensi. Jadi dari setiap pilihan dia harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensi itu pun Allah sudah menjelaskan dengan sangat detail. Mana jalan menuju jannah, mana jalan menuju surga. Tinggal kalian mau mengambil qadar atas kalian untuk meniti jalan menuju jannah kah, atau qadar untuk kalian untuk meniti menuju neraka. Masing-masing sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, Allah tentukan dalam qadarnya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini si fulan, kalau dia meniti jalan menuju surga, mulai dari awal terus proses perjalanan penitian jalan menuju surganya bagaimana, penuh dengan jatuh bangun sampai endingnya masuk surga, itu sudah detail kejadian-kejadiannya yang tertulis di Lauh Mahfuz. Begitu juga si fulan yang sama, kalau seandainya dia memilih jalan menuju neraka, yakni dengan berbagai macam kemaksiatan, kekufuran dan seterusnya yang dia lakukan, bagaimana proses perjalanannya, itu pun Allah sudah tetapkan. Ada juga kata Rasulullah SAW, orang yang selama hidupnya banyak melakukan amalan-amalan ahlun nar. Allah sudah jelaskan ya di dalam wahyu ini, amalan ahlun nar jelas bagi kalian memilih itu. Tapi tinggal satu langkah lagi dia akan masuk ke neraka, tetapi qadar Allah Subhanahu wa taala mendahului. Ternyata di ending kehidupannya sebelum sakaratul maut dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian seperti itu. Orang-orang kafir misalkan, entah Buddha, entah Hindu, entah Nasrani dan seterusnya. Misalnya, ini banyak kejadian kan yang sudah sepuh ya, sebelum sakarat menjemput dia ternyata syahadat. Datang hidayah kepada dia melalui perantara anaknya kah atau dai dan seterusnya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan itu belum sempat beramal satu amal pun. Dengan sebab itu Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kekufurannya, akhirnya masuk jannah. Makanya nggak boleh memfatwakan orang ini ahlul jannah atau ahlun nar ketika dia masih diberikan kesempatan hidup. Karena kita nggak tahu ending kehidupan seseorang, gitu ya. Demikian ini yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak, tetapi paling tidak prinsip-prinsip tentang iman kepada qadar ya itu dapat kita pahami bersama, khususnya adalah 4 rukun qadar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk diberikan pemahaman yang benar terhadap iman kepada qadarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.